Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit mereview motor ini ya teman-teman. Ini adalah motor Yamaha X-Street keluaran pertama. Jadi motor ini masalahnya itu adalah pengisian aki teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya lagi ngecek juga dan belum ditelusuri banget penyebab dan kerusakan motor ini ada di mana kendalanya ya. Jadi kemarin itu pas saya ngambil motor ini, saya dijelasin sama abang yang punya motor, katanya motor ini aki sama kiproknya tuh baru ya teman-teman. Jadi baru ganti dan ini bisa kita lihat ya, kiproknya emang masih baru ya. Bisa kita lihat kiproknya tuh masih baru, kelihatan jelas lah. Nah terus ternyata si akinya ini masih sering tekor ya teman-teman. Nah makanya sekarang saya mau ngecek pengisian dari spoolnya ke kiprok ini kayak gimana. Kalau emang spoolnya bagus, berarti nanti kita bisa tebak kalau kiprok ini ternyata kiprok KW. Sini. Nah, terus abis itu si motor ini katanya kalau misalnya dipakai itu malah akinya tekor ya teman-teman. Jadi kebalik. Jadi kalau dipakai tekor, kalau nggak dipakai ngisi. Makanya sempat bingung juga sih ini sebenarnya ya, tapi ya kita nggak boleh nyerah ya kan, asik. Karena emang udah kerjaan kita gitu loh. Nah makanya sekarang saya mau cek dulu motor ini apanya yang harus diganti ya, karena biar nggak buang-buang uang dan biar nggak nggak kecewa yang punya motor ini ya, karena katanya habis banyak dan saya juga nggak tahu habis banyak tuh ganti apa aja ya, nggak begitu di-spill sama abangnya. Oke, jadi sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk kode yang muncul di motor ini ya. Selain kode kabel, kabel apa ini namanya nih? Kabel apa sih ini yang di sini tuh? Kabel apa ini namanya? Kabel speedometer ya. Karena kalau Yamaha itu X-Street, Mio J atau Mio M3 dan sejenisnya ya teman-teman ya, Mio Soul gitu dan sejenisnya lah pokoknya. Itu kalau kabel speedonya nggak ada, itu kedip juga ya. Tapi beda sama kedipan yang ada penyakit di bagian sistem atau di bagian perkabelan ya. Jadi sekarang saya mau sedikit spill. Ini kedipannya ada berapa ya teman-teman? Seperti biasa kita kalau menghitung kedipan itu, kalau lama itu berarti satunya 10 ya. Nah ini nggak muncul nih, ini nggak muncul kedipannya. Jadi kemarin pas saya ambil itu kedipannya muncul ya teman-teman, kalau akinya udah lemah. Nah ini berarti bisa di starter nih. Kan bisa kan. Nah, jadi itu yang harus kita benerin nanti ya, karena motor ini katanya kalau didiemin itu malah ngisi, tapi kalau di biarin itu malah iya, kalau didiemin itu ngisi, kalau dipakai itu malah tekor ya. Jadi kebalik gitu. Jadi ya udah, nanti kita coba cek dulu semua. Nanti kalau misalnya udah ketemu penyakitnya, nanti saya mau lanjut lagi videonya teman-teman ya, karena nanti agak rumit ini pasti yang ngeceknya. Terus nanti saya kasih lihat juga kisi-kisi pengecekannya dari spool itu ke kiprok itu kayak gimana ya, tanpa alat apapun. Karena sebenarnya saya nggak punya alat apa-apa ya, cuma ada test pen sama ya paling sebagian kayak feeling sama tebak-tebakan aja gitu teman-teman. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi videonya, tonton terus. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut video yang tadi ya. Nah ini belum sempat saya buka spoolnya karena saya mau nyoba ngetes dulu dari kiproknya ya. Nah kiproknya ini katanya baru. Dan ini kalau saya lihat selewat sih ini KW ya teman-teman, karena ini si karetnya yang belakangnya hitam ini itu nggak empuk ya, tapi keras. Nggak tahu ini O-ring atau KW lah, pokoknya ini menurut saya ini KW ya, fix ini KW. Makanya sekarang kita coba ya. Nah barusan sempat saya coba dimasukin ke pengisian, itu lampu buat ngetesnya itu langsung putus ya, dua-duanya tuh. Ini putus, ini yang baru banget barusan ini langsung putus. Dan yang kuding juga putus. Nah, biasanya kalau saya ngetes pakai test pen itu dimasukin ke pengisian atau ke merah, itu biasanya lampu test pen ini itu nggak bakal putus ya teman-teman. Jadi
kayak apa namanya, stabil lah. Jadi lampu yang saya colokin ini stabil gitu, nggak terlalu terang dan nggak terlalu panas gitu, jadi stabil lah. Nah kalau ini tadi saya colok itu dari pengisian, itu lampunya terang banget dan bisa dibilang kayak overcharge ya. Jadi overcharge, pengisian berlebih dari spool, kemungkinan spoolnya ada yang bermasalah teman-teman ya. Nah sekarang saya mau contohin ke teman-teman apa yang saya bilang barusan itu dan kayak gimana gitu. Ini sekarang saya masukin ini lampu yang baru, ini test pen saya, test pen ajaib ya. Ini saya pakai dan ini di sini ada kabel warna merah ya, dan satunya lagi warna putih pengisian ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin ke yang ntar udah, jangan masukin dulu, hidupin dulu motornya. Nah ini yang warna merah ya. Nah ini untuk yang warna merah bisa kita bilang dan bisa kita sebut ini stabil, karena kalau digas pun gasnya masih lampunya itu masih stabil lah. Tuh. Nah ini yang warna merah, ini pengisian yang ke aki ya teman-teman, atau ini 12 volt dari aki ya. Ini kita masukin ke yang warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti putus lagi, digas sedikit pun putus, apalagi digas kenceng ya. Nah jadi gimana aki mau ngisi kalau misalnya pengisiannya kayak begini, karena emang masuk ke aki itu pengisiannya terlalu banyak atau terlalu berlebih ya, dibilang overcharge itu. Tuh ya, bisa kita bedakan ya, ini yang putih pengisian dan ini yang merah 12 voltnya. Tuh terangnya, ini saya gas sedikit ya, saya gas sedikit nih. Tuh langsung putus. Nah, tuh langsung putus ya. Tuh. Langsung putus lampunya. Kalau nggak percaya nih, ini panas banget lagi. Tuh ya, langsung putus lampunya ya. Tuh kelihatan kan samping tuh, langsung putus lampunya ya teman-teman. Jadi udah 3 lampu nih buat ngetes. Nah ini kemungkinan bisa dari bagian spoolnya teman-teman ya, karena kalau kita copot pun, ini kita copot soketnya. Biasanya kan kalau misalnya pengisian biasanya kan kalau soket kiprok ini kurang ke atas. Nah biasanya kan kalau soket ini kita copot terus kita colok pakai test pen di bagian putih, itu baru bisa dibilang overcharge atau terlalu terang ya, terang banget pengisiannya terang banget di lampu sampai putus pun bisa. Nah kalau ini dicolok pun masih sama terang, makanya saya mau cek bagian spool apakah ada kendala bagian spool atau apa. Nanti kita cek sekalian ya teman-teman. Nah ini kalau dicolok kalau dicabut tuh harusnya pengisiannya tetap normal ya, nggak begitu terang, jadi bisa kita bilang spoolnya ini bermasalah ya. Oke, jadi sekarang saya mau coba buka dulu spoolnya, mau saya liatin ke teman-teman ya bermasalah atau enggak. Oke teman-teman, jadi ini penampakan spoolnya ya, spool Yamaha X-Red yang pertama keluar. Ini sama lah sama kayak Mio J, sama ini. Mesinnya, pengapiannya sampai ecunya juga sama, percis banget Mio J. Untuk tarikan juga sama, loyo hehe. Nah ini spoolnya kalau kita lihat sekilas mata ya, atau seluas mata memandang, anjay, spool ini sangat bagus dan sangat rapi ya. Ya bisa dibilang spool ini masih bagus dan masih layak pakai gitu teman-teman. Nah tapi kita nggak bisa langsung percaya karena covernya ya teman-teman ya, karena kita kalau mandang orang juga kan nggak boleh lihat dari covernya kan ya kan. Nah ini kita bakal ganti spoolnya dan fix ini penyakitnya dari spool itu teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman bingung ini spoolnya kelihatannya bagus tapi ternyata rusak ya, sebenarnya saya juga bingung ya teman-teman. Ini padahal penampakannya bagus dan spool ini nggak ada yang putus juga, dari kabel-kabel juga masih kokoh dan dari gulungan juga masih bagus ya teman-teman. Tapi kemungkinan spool ini bisa dibilang error karena dimasukin kiprok KW ya teman-teman, karena kan
Kalau aslinya sepul ori ini emang pengisiannya gede ya teman-teman. Begitu motor hidup, jadi dia emang supply dari sepul ini ke kiprok ini emang gede. Dan kalau kita masukin kiprok KW atau kiprok yang biasa atau kiprok jelek, itu si kiproknya nggak kuat nampung. Jadi bingung saya ngejelasinnya teman-teman. Jadi ada sedikit bahasa teori yang agak aneh menurut saya tuh. Makanya intinya gitulah. Jadi kalau ini sepul ini nyuplai ke kiprok itu gede dan kiproknya itu ternyata kiprok KW yang penyuplaiannya itu nggak bisa segede dari sepul ori ini, jadilah si sepul ini error, atau bisa dibilang ini sepulnya udah kena infeksi ya gara-gara kiprok KW gitu teman-teman. Nah, makanya kenapa saya saranin ya, mungkin ada sebagian orang yang pakai kiprok KW, tapi untuk motor injeksi inilah pokoknya motor injeksi ini yang X-Lead atau Honda Beat yang sadar kasar atau apa, menurut saya kalau kiprok itu diusahain pakai ori. Kenapa? Karena perannya penting banget di motor injeksi ya. Karena motor ini bisa hidup karena ada aki ya teman-teman. Jadi kalau akinya mati juga motornya nggak bakal hidup. Makanya menurut saya kiprok itu diusahain yang ori, jangan pakai yang biasa. Karena dampaknya fatal. Daripada jajannya banyak, mendingan teman-teman ngorbanin ya uang lah buat beli kiprok yang ori kalau emang kiproknya bener udah kena gitu. Nah ini kalau misalnya kiprok ini kita pakai, kita rubah di motor lain atau di motor yang berjenis AC kayak Jupiter atau Grand atau sejenisnya lah kayak Supra atau apa, itu bisa teman-teman. Ini kiprok masih ya nampung lah kalau dari sepul-sepul yang pengapian AC DC yang model CDI, bukan yang ECU ya, itu masih nampung. Biarpun ya teman-teman, nggak sebagus ori dan nggak seawet ori gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman ada kerusakan motor teman-teman ada kerusakan di bagian kiprok, saran saya diganti yang ori karena penyebabnya fatal dan sekarang ada di motor ini ya penyakitnya. Oke, karena sepul ini harganya cukup mahal, jadi saya mau kasih tahu ke ownernya dulu untuk pergantian sepul ini ya teman-teman. Gimana ya, saya juga bingung sih jelasinnya ke orangnya karena ini katanya kiproknya sama aki baru ya. Jadi gimana ya, kita kan bengkel juga bingung kalau emang barang udah baru kok masih begini, terus tahunya penyakitnya ini itu kan bingung jelasinnya ya. Tapi ini sepul emang harus ganti. Oke. Jadi begitu, nanti kita lanjut lagi videonya setelah sepul ini diganti karena saya mau bilang dulu ke yang punya. Oke teman-teman, jadi ini sepulnya udah kita pasang ya, dan sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman ada berapa pengisian voltnya ya teman-teman ya. Kalau di apometer itu kita tes ya sekarang, dan saya juga mau ngasih lihat ke teman-teman kiproknya yang mana tadi satu lagi kiproknya ini. Oh, ini dia nih. Nah ini, jadi ini ada dua kiprok teman-teman ya. Ini satu warna putih palanya, ini satu warna hitam. Nah apa perbedaannya? Jadi yang pertama ini kan kiprok baru. Ini kiprok baru yang orangnya beli. Saya kurang tahu ini ori apa enggak. Yang pasti kiprok ini bermasalah teman-teman ya. Kiprok ini bermasalah dan kemarin kita tes itu dia ada di 15 teman-teman ya. Dan bisa dibilang itu overcharge ya. Karena memang normalnya itu 14-13 teman-teman. Nah sekarang saya mau bedain apa bedanya yang biasa atau yang ori ya. Ini juga saya nggak tahu sih sebenarnya ini ori apa biasa. Kalau dilihat dari babetnya sih emang kayak biasa ya teman-teman, tapi kita juga nggak bisa matokin sih. Nah sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman, kalau kiprok yang ori itu biasanya itu warna babetnya itu lebih pekat hitam ya, jadi lebih kuat warna babetnya tuh kayak gini contohnya. Dan kalau kita lihat pala, emang secara ori bawaan motor itu palanya warna putih. Secara ori bawaan motor ya teman-teman.
mau baru atau mau bekas ya. Kalau ini kemungkinan baru toko atau ori toko mungkin ya, bisa dibilang. Saya nggak ngejelekin barang ini sih, tapi emang barangnya mungkin kebetulan dapet yang kurang bagus ya. Jadi sekarang kita mau pasang dulu yang ini, dan saya mau kasih lihat ke teman-teman ada berapa volt pengisian di aki motor ini ya. Ini kan akinya aki KW juga, aki biasa teman-teman, bukan aki yang bagus. Nah ini dia, ini GS tapi ini GS KW ya. Kok ngeblur sih? Ini GS tuh, tapi ini GS KW ya tuh. Ini saya kasih lihat ke teman-teman GS KW itu kayak apa. Nah kayak gini. Ini kok ngeblur gini ya. Nah ini kalau GS KW kayak gini. Nah dia di atasnya tuh kotak blong kayak gini nih. Ini KW fix. Ini kok ngeblur gini sih? Kenapa sih? Tuh. Oke, sekarang kita tes dulu sebelum dihidupin ada berapa volt pengisi di aki ini sebelum dihidupin ya. 1258 ya teman-teman. Nah kalau misalnya aki teman-teman itu dites pakai voltmeter, ini posisinya di gini ya, nih posisinya di P 20P ya di sini ya, posisi voltmeternya. Itu sebelum kita hidupin ada di 12. Nah kalau ada 12 ini biasanya pengisian itu atau aki itu bisa dibilang normal ya, karena di 12. Kalau misalnya ada di bawah 12, 11 atau 10, kemungkinan akinya itu nggak bagus ya. Ya kemungkinan akinya nggak bagus gara-gara pengisian, kemungkinan juga akinya nggak bagus karena emang aki KW ya. Dan ini bisa dibilang karena ini aki KW, jadi kalaupun nanti dihidupin kita lihatlah bareng-bareng. Pokoknya kalau aki biasa itu biasanya kalau di tes pakai voltmeter dihidupin motor itu paling mentok di 1380 atau 1370 karena tegangan akinya yang emang 12 volt, tapi karena aki KW ya teman-teman, kita nggak bisa bandingin sama aki yang bagus ya. Nah sekarang kita pasang kiprok yang ori ini ya. Ini kiprok yang ori kita pasang yang baru, dan yang lama ini yang baru juga sih, tapi ini orang yang pertama yang beli, ini kita simpan, kita pasang ini yang putih palanya. Oke, yang pertama-tama kita hidupin dulu motornya biar fix dan pasti seberapa tegangan aki pengisian ke motor ini. Aki motor ini ada di 1372 sampai 80, kita lihat ya sampai ke 80. Kalau sampai berarti udah termasuk normal lah ya jatuhnya. Karena emang akinya ini aki biasa, dan untuk daya penampungannya itu emang nggak bisa besar karena kawat-kawatnya yang ya biasa lah di dalam. Nah, ini ada di 1379, 75, 76, 77 ya, pokoknya nge-stuck di situ. Kita lihat sampai mana dia ngisi. Ini juga bisa juga nih sampai 80 kalau di gas mungkin ya. Aduh, coba kita gas tipis. Nah kan tuh, kalau di gas itu bisa sampai ke 80 ya teman-teman, berarti kemungkinan motor ini pengisiannya udah normal ya. Jadi patokannya kayak gitu ya teman-teman. Kalau pengisiannya udah bagus, udah pasti aki itu ada di tegangan di atas 12 dan mentoknya itu 12 ya, 12 mungkin 1230, 1240 itu termasuk aki normal ya, karena emang aki itu ada di 12 volt ya teman-teman itu. Nah kalau teman-teman pakai aki yang biasa atau yang KW, kemungkinan kalau kita ganti pakai aki yang lebih bagus itu bisa sampai ke 14 volt ya, itu teman-teman ya. Jadi sekarang motor ini udah selesai dan mau saya pasang-pasangin body-bodinya ya di motor ini, karena
udah malam, mau kita anterin juga ke yang punya motor ya. Nggak enak juga karena udah kelamaan. Aduh. Udah ada 3 harian motor ini di sini ya. Karena sebelumnya abang ini habis ganti kiprok sama aki katanya baru. Terus motornya itu akinya suka lemah dan kadang-kadang suka nggak bisa starter ya. Jadi buat dipakai tuh nggak nyaman. Kadang-kadang motor suka mati juga. Makanya motor ini disimpan ada 3 hari untuk pengecekan ya teman-teman. Ya nggak buru-buru juga karena saya megang yang lain juga ya. Makanya untungnya alhamdulillah abangnya mau ditinggal gitu. Jadi sekarang kita mau pasang dulu body-bodinya. Nanti kita lanjut lagi videonya, oke? Oke teman-teman, jadi ini X-Rate-nya sudah selesai ya. Sudah kita pasang semua body-bodinya yang tadinya terbuka plong-plong. Sekarang udah jos pokoknya ya. Tadi kita habis benerin shocknya juga karena shock depannya ini yang as sebelah sana itu bocor ya. Jadi asnya ini baret sebelah sana. Ini baret 1, ini juga bocor sealnya. Terus tadi kita udah ganti pakai seal Orias GP Suzuki kiri kanan. Nah terus pernya juga tadi kita rubah. Jadi saya pakai per lebih panjang dari standar ini ya. Jadi motor ini shock depannya itu dikasih sulingan sekitar berapa cm sih dok tadi itu sulingannya? Panjang banget ya, ada segini lah mungkin. Pokoknya sulingannya panjang. Sejengkal ini mungkin ada ya panjangnya. Nah terus si pernya ini mengalami kekurangan. Jadi maksudnya pernya ini kurang keras ya. Jadi bahasanya nggak usah aneh lah. Pernya ini kurang keras, terus per sulingannya juga kurang panjang. Karena sulingannya panjang, jadi kita harus ngerubah sulingan dulu ya, sulingan juga ya. Karena kalau nggak dirubah, jadi si motor ini tuh kalau ngesok kena lubang tuh jeduk, ngebletak gimana ya ngomongnya ya. Jadi kayak shocknya tuh ngebanting, cetak gitu. Jadi nggak enak lah pokoknya. Nah sekarang shocknya udah, ini suara nama ya. Jadi sekarang shocknya udah jos dan pengisian pun udah jos ya. Untuk kiprok tadi udah kita ganti, untuk sepul udah kita ganti, udah jos semua ya. Jadi motor ini kerusakannya lumayan banyak. Sebenarnya 3 macam ya. Cuma emang harganya mahal karena original gitu. Ini untuk aki, kita masih pakai aki yang keadaan begini. Nanti kita kasih tahu ke ownernya untuk pergantian aki karena akinya udah, menurut saya tuh akinya nggak baik lah buat dipakai. Jadi kemungkinan harus ganti pakai aki yang lebih bagus dan aki ori lah intinya ya. Jangan yang KW-KW lagi biar hasil sempurna gitu. Oke, jadi motornya udah selesai. Malam ini mau kita anterin ke yang punya ke Cilandak ya teman-teman. Yang punya Marinir, jadi kita harus anterin karena kita awalnya juga ngambil ke rumahnya dan sekarang kita harus anterin lagi. Jadi sekarang udah jam 1 malam. Jam 1 malam kita harus antri motor ini. Nah ini tadi kita bisa ganti mas remnya kita ganti pakai original ya, pakai original kita ganti, cuma copotan ya bukan baru karena barunya lumayan mahal. Saya bilang ada copotan masih bagus dipakai aja lah. Jadi saya malam ini mau antri motor ini sama Abang Margi seperti biasa, partner saya, teman saya juga ini. Sepil dong mukanya sedikit Bang. Iya. Senyumannya emang agak menjijikan ya sedikit ya. Jadi sekarang kita coba hidupin dulu motornya. Seperti biasa ini kode DLC ya, kita tinggal starter aja. Start ya, langsung naik. Mantap. Udah jam 1 malam gak enak geber-geber. Oke teman-teman, jadi sekian dari video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sedang pusing ya mencari kerusakan di motornya yang ya pengisiannya kurang bagus, kemungkinan sama kayak motor ini penyakitnya. Yang pertama teman-teman harus cek dulu penampungan di kiprok ya, itu paling penting. Pakai apometer biar kita nggak capek-capek nutur penyakit ke sono ke sini ya. Nah itu yang pertama, pokoknya intinya ke kiprok. Yang kedua langsung ke aki. Itu aja simpel lah. Kalau kita punya apometer tuh lebih gampang ya buat ngetes. Pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman udah pusing sering beli aki, teman-teman boleh tes pakai apometer aki itu pengisiannya sampai berapa. Kalau emang bisa di bawah 12,
itu berarti akinya nggak bagus, nggak ngisi, dan bisa juga kiproknya nggak bagus. Makanya kita harus cek satu-satu, si kiprok ini berapa tegangannya, si aki ini berapa tegangannya, dan kalau dihidupin berapa jadinya gitu. Kalau misalnya hasilnya di atas 12, 13, 14 ya itu udah bagus, normal. Kalau di atas 15 berarti overcharge, jadi ada masalah di bagian pengisiannya. Kemungkinan kiproknya udah nggak baik gitu. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan DM di IG atau di TikTok saya, boleh mampir, nanti di sana ada WA-nya. Oke, thank you.